yang mana secara arti adalah harapan tiap-tiap seorang muslim dan mukmin. Itu semua termasuk di dalam Rabbul Mahfuz yang mana kita baca barusan tadi. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala diwasilah daripada kita berzikir, membaca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga hidup yang ada pada diri kita ini menjadi hidup yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang penuh rahmat, hidup yang penuh anugerah dari Allah, sehingga daripada lini-lini kehidupan kita ini diisi dengan keberkahannya Allah, serta kita insya Allah mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Ridhonya Allah itu adalah harapan bagi tiap-tiap orang mukmin. Kalau kita berharap surganya Allah, itu masih berharap makhluk. Yang namanya surga itu perkara yang diciptakan. Maka kita masih berharap kepada makhluk. Akan tetapi kalau kita berharap untuk mendapatkan ridhonya Allah, yang mana ridhonya Allah ini tidak ada batasannya, maka di dalam ridhonya Allah tersebut kita akan mendapatkan surga. Yang kita cari di dunia ini adalah mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu. Semoga maksud dan tujuan kita hidup pada malam hari ini semuanya mendapatkan ridwanullah, ridhonya Allah. Amin. 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 Seperti yang sudah saya katakan, hari ini bertepatan pada minggu akhir bulan. Kalau di hari-hari biasanya, minggu biasanya kita membuka kitab fikih, yakni kitab Takbiratul Syadidah. Insyaallah pada malam hari ini seperti yang sudah kita sepakatkan akan membaca daripada kisah Risalatul Mu'awanah, satu kitab yang membahas tentang tasawuf, bagaimana cara kita mengatur daripada omongan pembicaraan hati kita. Setelah di dalam ilmu fikih kita diatur zahirnya, jasad kita sudah diatur, jasmani kita sudah diatur yang sesuai dengan tuntunan pada kitab ini mengarah kepada batin atau hati kita yang diatur. Kitab Risalatul Mu'awanah sendiri dikarang oleh seorang ulama yang luar biasa, seorang imam yang mana beliau menjadi guru daripada hampir rata-rata habaib yang ada di seluruh dunia. Al-Mujaddid yakni Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Hajjaj, yang mana kita kenal beliau ini juga pengarang daripada Rafiqul Hajjaj. Nah, kitab ini adalah kitab karangan beliau. Kebetulan yang namanya Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Hajjaj ini adalah murid daripada Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Asam, yang mana Habib Umar bin Abdurrahman Al-Asam ini yang tadi rakitnya itu kita baca. Jadi setelah baca rakit dari gurunya, kita baca kitab dari wali ketemu wali. Insyaallah mendapatkan barokah dari Amin. 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 Dimulai dengan perkataan Bismillahirrahmanirrahim. Masuk ke dalam mukadimah kitab lagi. Siap-siap ya. Kemarin itu mukadimah itu kan panjang kan pakai deh. Masih panjang juga waktunya baca mukadimah banyak di sana. Biar namanya ngaji itu target. Sebab sesuatu yang target itu akan mendapatkan manfaat. Tapi kalau ngaji itu loncat
yang mana Allah Ta'ala mengutus daripada Nabi Muhammad Qadamun Anbiya'i menjadi penghujung, menjadi terakhirnya Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau umpamanya pada zaman sekarang ada orang yang ngaku jadi Nabi, ini juga bukan masuk ke dalam agama Islam. Yang hati-hati, zaman sekarang ini zaman penuh fitnah, yang benar kelihatan salah, yang salah kelihatan benar. Kalau kita hidup di zaman sekarang tidak didasari dengan ilmu, bahaya. Sebab aliran-aliran sesat sekarang itu sudah banyak, mulai masuk ke daerah-daerah kita, mulai masuk ke kawasan-kawasan kita. Seperti yang kita kenal bersama, ada yang namanya Ahmadiyah. Ini mengatasnamakan Islam, sedangkan secara praktek akidahnya itu sudah keluar daripada Islam. Karena apa? Mereka mengakui ada Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Siapa itu? Ya Mirza Ghulam Ahmad. Ya bukan orang Islam. Ya hati-hati, hati-hati. Walaupun umpamanya Mirza Ghulam Ahmad ini kalau megang tanah jadi emas, kalau megang padi jadi perak, kalau megang batu jadi berlian, sekalipun kita jangan percaya, kita jangan mudah tertipu. Itu namanya sihir, bukan mukjizat. Beda. Kalau kita pelajari perbedaan antara sihir dan mukjizat. Yang mana birisanati ila jami'il insi wal jin. Diutusnya Nabi Muhammad membawa satu pesan, membawa satu risalah ila jami'il insi wal jin, pada seluruh manusia dan juga bangsa jin. Jadi sini kita tahu bahwasanya yang terkena perintah agama, yang masuk ke dalam kategori mukallaf itu bukan cuma manusia saja, akan tetapi bangsa jin pun itu terkena perintah agama. Makanya ada istilah jin muslim, ada istilah jin kafir. Sebab apa? Bangsa jin pun terkena perintah agama. Bagi mereka yang mengikuti daripada ajarannya Rasulullah SAW, maka jin tersebut dinamakan jin Islam. Bila bangsa mereka itu tidak mengikuti ajarannya Nabi, mengingkari, mengkafirkan daripada ajaran Nabi, maka disebut jin kafir. Makanya yang ikut ngaji, yang diperintahkan ta'limul muta'allim itu bukan manusia saja. Habib pernah bersenin sama guru Habib, ya mungkin kalau umpamanya ntar ke depan kamu ngajar di luar sana, ketika kamu ngajar itu jangan lihat orang yang kamu ajari, kata guru Habib. Sebab apa? Walaupun itu yang datang cuma satu orang saja, tetap kamu itu baca kitab saja, sampaikan daripada ajaran Nabi Muhammad SAW. Sebab yang kelihatan cuma satu, akan tetapi yang tidak kelihatan itu banyak. Bangsa jin pun itu ikut. Makanya tempat-tempat yang hadir ini bukan bangsa jin yang kafir, jelas yang hadir ini bangsa jin yang muslim. Yang mana insya Allah tiap-tiap tempat yang dibacakan daripada ilmu-ilmu agama, tempat tersebut akan terhindar dari yang namanya sihir. Tempat tersebut akan terhindar yang namanya, kalau kata orang Indonesia itu apa? Santet. Terhindar. Sebab Pak yang jaga itu jin-jin yang kepada jin muslim tersebut. Bahkan odanya itu sampai pada malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anzala 'alaihi al-Qur'an fihi hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan satu kitab yang luar biasa, satu kitab yang menjadi mukjizat terbesar
terbesarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni Al-Quranul Karim. Fihi hudan linnas. Di dalam kitab tersebut terdapat petunjuk bagi manusia, wa bayyinati minal huda wal furqan, dan jadi bukti daripada jalan kebenaran dan jalan yang memisahkan bainal batil wal haq, antara perkara yang bahagia dan perkara yang baik. Yang mana Al-Quran ini dikatakan kitab yang luar biasa. Bayangin, ini mukjizat. Yang namanya Al-Quran ini adalah mukjizatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mendengar mukjizatnya Rasul, ada mukjizatnya Nabi Muhammad itu membelah bulan. Luar biasa. Luar biasa. Yang mana disaksikan oleh penduduk bumi pada waktu itu. Bulan itu terbelah menjadi dua. Luar biasa. Tapi mukjizat tersebut belum ada apa-apanya sama Al-Quranul Karim. Sebab apa? Ini mukjizat yang sampai zaman sekarang masih bisa kita saksikan. Kalau pembelahan bulan masih bisa kita saksikan kan? Untuk zaman itu saja. Akan tetapi Al-Quranul Karim keluar biasaannya di dalamnya. Apalagi kalau kita mempelajari daripada gramatika Arab, daripada sastra Arab, kita akan menemukan susunan Al-Quran ini bukan dibuat sama orang, bukan. Udah, ini luar biasa nilai sastranya ini. Sampai sastra dari penyair-penyair yang tinggi juga nggak ada apa-apanya sama bahasa dalam Al-Quran. Terus dari bidang hafalan, berapa banyak orang yang tahfidz, berapa banyak anak kecil, nggak usah kita bilang orang yang sudah memiliki akal yang sempurna, bahkan anak kecil pun itu bisa menghafal 30 juz Al-Quranul Karim. Bahkan diriwayatkan yang Habib nonton itu ada anak umur 4,5 tahun hafal 30 juz. Hafal kitab segini banyak. Coba kalau kita apply, bisa nggak begitu? Nggak bisa. Ini bisa anak umur 4,5 yang tahunya itu cuma apa? Ya aja. Kalau ini bisa menghafal. Kalau kitab ini bukan mukjizat, kalau kitab ini bukan luar biasa yang Allah Ta'ala berikan kepada Rasulullah SAW, tidak bakal bisa menghafal. Sampai kemarin aku lihat satu video ada di daerah Syam sekitaran, ya mungkin daerah-daerah Suriah, itu ada seorang anak yang apa sih istilahnya ya, keterbelakangan mental, apa sih bahasanya? Ini maksudnya apa sih? Idiot. Anak idiot itu buat menerima pelajaran, menghafal pelajaran yang mudah aja sulit. Buat nemuin perkara 1 tambah 1 itu sulit. Wa subhanallah, beda videonya itu anak idiot itu hafal 30 juz Masya Allah. Ini menandakan apa? Ini menandakan mukjizat terbesarnya Rasul. Kalau kita biasa, kita karangan manusia gak bakal banyak idiot. Ngapal 1 tambah 1 2 susah. Al-Quran 30 juz bisa dia luar biasa. Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya Al-Quran mukjizat terbesar Nabi, tapi terkadang kita sia-siakan di dalam doa. Maksud sia-siakan itu apa ya? Gak pernah dibaca. Waktunya sekarang momennya lagi ada kegiatan buka Al-Quran, baca dengan suara yang setidak mungkin, dengan tampil tajwid yang sebagus mungkin, bacanya aja itu dapat pahala. Coba kalau kita baca contoh umpamanya kitab tunggal
yang dasar patung ada kepala enggak. Kalau baca Al-Quran dapat, nggak usah bacanya, dengernya aja itu dapat pahala. Makanya orang baca Al-Quran itu ada syaratnya, karena ini perkara mujizat besarnya Nabi, nggak sembarang orang bisa baca. Apa salahnya? Syaratnya harus suci. Maksud suci ya sudah wudu. Kalau umpamanya nggak berwudu, dilarang menyentuh Al-Quran. Ya umpamanya kita memindahin Al-Quran, perintah kita punya wudu apa? Ada. Kalau nggak punya wudu kita dulu, kecuali dalam keadaan darurat. Dalam keadaan darurat nggak masalah, daripada di Al-Quran umpamanya kotor atau terbakar atau terkena air, ya udah darurat nggak apa-apa. Tapi kalau pada keadaan biasa kita nyentuhnya aja begini harus punya wudu. Tanda apa? Tanda kemuliaan luar biasa Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa syara'a lahu wa li ummatihi ma wasa bihi Nuhan wa Ibrahim wa Musa wa Isa, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan syariat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diberikan oleh Nabi Nuh, wa Ibrahim sebagaimana syariat yang diberikan oleh Nabi Ibrahim, wa Musa dan syariat yang diberikan kepada Nabi Musa, wa Isa dan syariat yang diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Yakni apa? Yakni syariat ajaran tauhid, ajaran mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satu rasul, satu nabi di antara keseluruhannya itu yang beda-beda. Semuanya itu sama. Sama dalam apa? Sama dalam perkara yang dibawanya, yakni pengesaan terhadap Sang Pencipta alam semesta. Bahkan dari zaman Nabiullah Adam alaihissalam turun ke bumi ini, ilmu pertama yang dibawa oleh manusia di bumi ini adalah ilmu tentang keesaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan trinitas, bukan dewa-dewa, bukan berhala-berhala, bukan patung-patung, bukan, akan tetapi tentang keesaannya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana ilmu tersebut, ajaran tersebut terus bersambung dari Nabi Adam alaihissalam turun ke Nabi Nuh, dari Nabi Nuh sampai ke Nabi Idris, dari Idris sampai sini sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka rugi bagi mereka yang tidak mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rugi bagi mereka yang tidak mengikuti dari ajaran bapaknya Nabi Adam alaihissalam. Karena Nabi Adam ini adalah Abul Nas, bapaknya manusia. Kita semuanya ini berasal daripada Nabi Adam. Nabi Adamnya mengesahkan Allah Ta'ala. Kalau kita tidak mengesahkan Allah Ta'ala, berarti kita sudah keluar daripada ajaran yang dibawa oleh orang tua kita, keluar daripada ajaran bapak-bapak kita. Maka kembali lagi kepada keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa qaddala dinahu 'ala sa'il adyan. Allah Ta'ala itu mengutamakan, memuliakan, memilih agama Islam dibanding agama-agama yang lainnya, dibanding agama Nasrani, Hindu, Buddha, Konghucu, Majusi, Papua, dan lain sebagainya. Islam dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala jadi ajaran yang benar, jadi ajaran yang jadi petunjuk bagi manusia yang mencari jati dunia, yang mencari Sang Pencipta alam semestanya,
semulia-mulianya makhluk di alam semesta ini. Bukan hanya semulia-mulianya manusia, akan tetapi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah semulia-mulianya ciptaan Allah di seluruh alam. Kita tahu kemuliaan daripada malaikatnya Allah. Kita tahu daripada kemuliaannya Jibril, malaikat Mikail, sampai malaikat Ridwan dan jutaan para malaikat. Bagaimana ketinggian makom daripada malaikat. Juga kita tahu daripada kemuliaannya Arsy, kemuliaan daripada Lauhul Mahfuz, kemuliaan daripada kursi, kemuliaan daripada hal-hal yang mulia lain. Seluruh kemuliaan tersebut masih di bawah daripada kemuliaannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka rugi bagi barang siapa yang tidak mengenal daripada kemuliaannya Rasulullah. Sebab apa? Dikatakan bahwasanya laulaka ya Muhammad. Kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, Allah tidaklah menciptakan alam semesta. Alam semesta ini dibikin itu untuk mengeluarkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam hal kegantengannya saja, kita bicara fisik, kita bicara jasmani, zahirnya daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan yang namanya kegantengan itu Allah Taala, keindahan itu Allah Taala ciptakan satu. Yang seperempat itu diberikan kepada Nabiullah Yusuf alaihissalam, yang mana menjadi salah satu daripada mukjizatnya Nabi Yusuf. Kemudian yang seperempat itu dibagikan ke seluruh makhluk. Kayak kita ini masuk rebutan daripada yang seperempat. Sedangkan masih ada berapa? Masih ada. Yang setengah itu diberikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keindahannya Rasulullah dari segi fisik itu lebih indah daripada Nabiullah Yusuf alaihissalam. Akan tetapi keindahan di dunia ini sama Allah Taala dihijab, ditutupin, nanti akan ditampakkan kelak di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Sebab kalau nggak ditutupin, nggak dihijab, ini keindahannya Rasul dari segi fisik, orang nggak ada yang bisa hidup di sekitarannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba bagaimana kita lihat Nabiullah Yusuf alaihissalam dikasih seperempat daripada keindahan fisik aja. Itu permaisuri ratu-ratu yang ada di Mesir, dia sampai memotong tangannya tanpa dia sadar, memotong tangannya sampai dia nggak sadar. Sampai apa? Saking terpukau melihat keindahannya Nabiullah Yusuf Alaihi salam. ini perkara seperempat. Gimana kalau setengah? Ya udah, nggak bisa hidup deh bahasanya. Maka yang Allah Taala itu dihijab, yang kelak akan dibuka hijabnya ketika fi yaumil akhirat, yaitu di surga. Maka Allah, ketika kita bareng-bareng ke surga, kita akan menyaksikan tidak ada satu perkara di surga nanti yang lebih indah daripada dirinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai sahabat itu pada minta sama Rasul, doain saya Rasul. Saya nggak doa ini masuk surga, enggak. Saya cuma berdoa, doain saya cuma pengen satu, kalau di yaumil akhirat saya bisa bersama memandang engkau ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking apa? Saking tahu sahabat kenikmatannya surga dibandingkan keindahannya Nabi Muhammad, itu indah daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka rugi bagi orang-orang yang tidak mencintai Rasulnya, rugi bagi mereka yang tidak mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana dikatakan wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus shalihat. Wal asri kata Allah, demi zat yang
umat, sebaik-baiknya umat. ukhrijat linnas, yang telah dikeluarkan dari golongan manusia. Kita ini bersyukur jadi umatnya Rasul ini, bersyukur luar biasa. Sebab apa? Khairu ummatin, dapat gelar sebaik-baiknya umat. Sebab apa? Diberikan keistimewaan yang luar biasa. Kelak fi yaumil mahsyar, ketika kita semuanya dibangkitkan dari alam kubur, kita mati di kubur, masuk ke alam kubur. Di alam kubur sampai kapan? Sampai nunggu kiamat. Sangkakala pertama ditiupkan, mati semuanya, terjadilah kiamat. Sangkakala kedua ditiupkan, seluruh manusia itu akan bangkit dari kuburannya. Gimana yang matinya itu bakal dari kuburan bangkit juga? Enggak, matinya lemah. Dibangkitkan semua. Mau itu kuburannya itu di tanah dibangkitkan, kuburannya di api juga dibangkitkan, kuburannya di air juga dibangkitkan semuanya, kumpul di satu alam yang namanya yaumil mahsyar. Yaumil mahsyar ini tempat berkumpul seluruh manusia. Yang mana yaumil mahsyar ini diriwayatkan kita ini bakal tersiksa di alam tersebut. Tekanan di alam tersebut luar biasa. Sampai digambarkan apa? Matahari itu kayak berada Di atas. sejengkal. Ini gambaran dari apa? Gambaran dari tekanan sakitnya kita di alam tersebut. Nggak bakal betah. Saking sakitnya, saking tekanannya, itu sampai kita lupa diri kita ini siapa, sampai lupa. Bakal lupa diri kita siapa, kita lupa. Jangan kata anak istri kita siapa, lupa. Saking dalam keadaan tertekan. Sampai sebagian daripada orang-orang kafir, orang-orang munafik berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, daripada saya di yaumil mahsyar ini, mending langsung dijebloskan saya ke dalam api neraka, ya Allah. Menandakan apa di yaumil mahsyar? Tersiksa. Tersiksa luar biasa. Sampai kapan kita di yaumil mahsyar? Sampai nunggu gilirannya dihisab. Nunggu gilirannya dihisab. Antri di yaumil mahsyar. Yang antriannya belakangan, dapatnya di yaumil mahsyarnya tambah lama. Ini jutaan miliaran manusia mengantri, yang mana satu orangnya saja itu dihisapnya tahunan. Tidak kayak orang data mau dapat raskin atau dapat Bansos. bantuan ya kakak KTP kelar gitu, nanti dihisap ini punya apa ini dihisap, punya ridak dari mana ini, ridak dapatkan dari uangnya ini, uang itu perkara satu barang aja kapal panjang. Ini kita ngantri sepanjang-panjangnya manusia. Nah, di situ bakal kita rasakan beruntungnya kita menjadi umatnya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Umat yang duluan dihisab itu umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Yusuf, umatnya Nabi Isa, entar dihisab. Kelarin dulu nih umatnya Nabi Muhammad semuanya. Luar biasa. Kita bakal bangga, kita bakal mendapatkan manfaat karena menjadi umatnya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Yu'minuna billah, yang mana kita ini beriman kepada Allah. Hadi kita mengatakan amantu billahi rabba, saya beriman bahwasanya Allah adalah Tuhan. Wa bil islami dina, dan agama Islam ini saya pilih menjadi agamaku. Jadi Islamnya itu karena pilihan. Islamnya itu bukan karena warisan. Saya Islam ini bukan karena bapak saya yang Islam, ibu saya
kepada janjinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Agama yang menjadi petunjuk di dalam jalan kebenaran hidupnya manusia. Wabil Islam dina, saya milih sendiri agama Islam itu agama saya. Bukan karena orang tua, bukan karena lingkungan, saya yang milih sendiri. Ini namanya orang beriman begitu. Wal yaumil akhir, dan beriman pula yakin bahwasanya kelak di akhir zaman ini alam semesta ini bakal mengalami kiamat. Hancur semua. Gak ada yang hidup kecuali yang Allah Ta'ala khususkan. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. yakni orang-orang yang mengajak kepada kebenaran, mengajak kepada perkara kebaikan, wa yanhauna 'anil munkar, dan orang-orang yang menolak, mengingkari, mencegah daripada kemungkaran, wa yata'awanuna 'alal birri wat taqwa, dan orang-orang yang beriman itu orang-orang yang saling tolong-menolong di dalam kebaikan dan ketakwaan. Wa la yata'awanuna 'alal ismi wal 'udwan, dan tidak sekali-kali yang namanya orang beriman itu saling tolong-menolong di dalam perkara dosa dan perkara permusuhan. Wa yuqimuna sholata wa yu'tuna zakat, dirikanlah sholat, wa yu'tuna zakat, berikanlah zakat kepada yang berhak, wa yatawasawna bil haqqi was sabri, dan saling menasehati di dalam kebenaran dan di dalam kesabaran. Wa yujahiduna fi sabilillah, bersungguh-sungguhlah di jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa la yakhafuna lawmata la'im min ahli zayyi wal khidlan, dan jangan sekali-kali kita takut, kita gentar menghadapi hinaan daripada orang-orang yang jauh dari garis kebenaran. Ketika kita hidup di dunia ini, gak usah kita ini ngurusin omongan orang lain, kita ini ngurusin pandangannya orang lain. Yang harus kita urusin adalah pandangannya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Kita ini bagaimana? Walaupun orang di dunia ini seluruhnya itu menghinakan kita, mencaci maki kita, ngomongin diri kita itu jelek, tapi kalau umpamanya keadaan kita ini adalah keadaan yang dipuji oleh Rasul, manfaatnya manfaat. Dan kebalikan, apa? Bila orang sedunia ini memuliakan diri kita, menganggap kamu hebat, kamu luar biasa, kamu mulia, seluruh dunia ini, tapi di pandangannya Rasulullah SAW dia dalam keadaan hina, rugi nggak? Rugi. Dia akan merugi. Maka jadikanlah pandangannya Rasul ini sebagai tolak ukur daripada hidup kita. Prinsip orang punya prinsip. Orang lain berkata terserah, mereka punya hak untuk menilai sesuatu, yaitu hak mereka. Yang penting saya tidak mengurusinya. Sebab apa? Patokan saya bukan omongan kamu. Patokan hidup saya, prinsip hidup saya adalah ucapan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Namanya orang hidup dengan prinsip. Beda, orang hidup dengan prinsip itu lebih manfaat hidupnya. Orang hidup tanpa prinsip itu kayak buih di dalam lautan. Tahu buih di lautan? Bagaimana? Walaupun banyak gak berarti apa-apa. Walaupun banyak gak ada manfaatnya. Ombaknya ke kanan dia ikut, ombaknya ke kiri dia ikut. Terombang ambing gak jelas, gak punya prinsip hidupnya. Akan tetapi orang punya prinsip dalam hidupnya itu kayak batu karang, walaupun kecil tapi
walidina Rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sa'iril khilani wa kulli di mahabba au jiratin au sohba wal muslimina ajma'in inna rabbi asma wal juda manna la bi'tisabi minna bil mustafa rasulin adali kulli surin salawat salam rabbi alaihi adal rabbi wa alihi wa sahbihi inda tansi suhbi